Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayana Lailatul Maghfirah, NIM 215231055 dari kelas PPS 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa lalu. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari nama lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam anti konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana III dalam anti konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur dari Batavia tersebut lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Kumpeni dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut berisikan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III mengatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Pangeran Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah peristiwa besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian. Hal ini menjadi awal mula Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, 2 hari kemudian ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut keraton seperti keris, bahasa, dan tari. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus menyimpan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang masih merupakan terah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa belum berhenti pada 1813 masa Gubernur Stamford Raffles Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa kerajaan.
Dinamika politik yang digerakkan angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.